Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusda Ayu Mandaniyah, absensi 3 dengan NIM 12201193057. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh, Nabi Musa, dan Nabi Ismail. Yang kedua, tabah dan sabar menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Yang pertama, kisah tauladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang kisah hidupnya menjadi suri tauladan umat Islam, di mana semua perkataan dan perbuatan beliau merupakan kebaikan yang membawa petunjuk bagi umat Islam. Nah, berikut ini adalah kisah pilihan yang bisa diteladani dan diambil pelajarannya dari kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, berlaku lemah lembut. Salah satu contoh yang dapat ditiru dari perilaku Nabi Muhammad adalah sifatnya yang lemah lembut kepada siapapun. Yang kedua, memberi dan mengasihi. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW menitipkan uang untuk disimpan kepada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Ketika kondisi kesehatan Rasulullah semakin memburuk, ia bertanya kepada Aisyah mengenai uang yang pernah ia titipkan tersebut. Kemudian Rasulullah meminta Aisyah untuk membagikan uang tersebut di jalan Allah. Ia berkata bahwa ia akan malu apabila kelak bertemu Allah, namun masih terdapat timbunan uang di rumahnya. Nabi Muhammad memang rajin bersedekah dan memudahkan segala urusan para umatnya yang mengalami kesulitan. Ia pun selalu mengajak umatnya untuk selalu bersedekah dan melakukan kebaikan. Yang ketiga, ketulusan dan membantu sesama. Nabi Muhammad SAW dikenal sangat senang membantu sesama, termasuk memerdekakan para budak dan anak-anaknya. Salah satunya Ummu Aiman dan putranya Utsman bin Zaid, yang kemudian menjadi kesayangan Rasulullah. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi memerdekakannya. Ia merupakan orang yang telah merawat Nabi Muhammad SAW sejak kecil, sehingga beliau sudah menganggapnya seperti ibu sendiri. Ketulusan hati Rasulullah dengan memerdekakan budak dan membantu orang lain dalam kesulitan merupakan hal yang perlu kita contoh dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat senang membantu sesama, termasuk memerdekakan para budak dan anak-anaknya. Salah satunya Ummu Aiman dan putranya Utsman bin Zaid, yang kemudian menjadi kesayangan Rasulullah. Setelah menikah dengan Khadijah, Nabi memerdekakannya. Ia merupakan orang yang telah merawat Nabi Muhammad SAW sejak kecil, sehingga beliau sudah menganggapnya seperti ibu sendiri. Ketulusan hati Rasulullah dengan memerdekakan budak dan membantu orang lain dalam kesulitan merupakan hal yang perlu kita contoh dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, meneladani akhlak Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam termasuk dalam Nabi dan Rasul pilihan Allah SWT karena ketabahan dan keteguhan hatinya yang luar biasa. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam telah berdakwah selama 950 tahun untuk menegakkan agama Allah. Nabi Nuh juga dikaruniai oleh Allah beberapa sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, yakni fasih dan tegas dalam kata-katanya. Nabi Nuh juga pandai bersyukur, bijaksana, dan sabar dalam berdakwah, dan juga dikenal sebagai nabi yang membela dan melindungi kaum yang lemah, miskin, dan tertindas. Selanjutnya, meneladani akhlak Nabi Musa alaihissalam. Sikap yang dapat kita teladani dari kisah Nabi Musa alaihissalam yaitu kegigihan Nabi Musa untuk memerangi keangkuhan Raja Fir'aun yang merupakan keberanian dan ketekunannya Nabi Musa. Nabi Musa pun juga memiliki akhlak yang terpuji dan menjadi pria yang gigih dan pemberani. Keberanian Nabi Musa terlihat ketika ia berani mengingatkan ayah angkatnya, yaitu Fir'aun, untuk menghentikan kekejamannya dan mengajak untuk bertobat kepada Allah SWT. Dan yang terakhir, meneladani kisah Nabi Ismail alaihissalam. Hal yang perlu kita teladani dari kisah Nabi Ismail yaitu kesabaran dan ketabahan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan berbakti kepada orang tua.
Kesabaran dan ketabahan Nabi Ismail terlihat ketika ia bersedia disembelih oleh ayahnya, yaitu Ibrahim. Namun, ketika Nabi Ibrahim memulai untuk menyembelih, pisau yang digunakan tidak bisa digunakan. Saat itu Allah berfirman bahwa perintahnya merupakan ujian keimanan untuk Nabi Ibrahim dan Ismail. Lalu Allah mengirimkan seekor kambing untuk disembelih pengganti Nabi Ismail. Materi yang selanjutnya yaitu tabah dan sabar menghadapi ujian, menghadapi cobaan melalui kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah termasuk orang-orang pertama yang memeluk agama Islam. Kehidupan Bilal bin Rabah saat menerima kekerasan, Bilal merasakan penganiayaan orang-orang musyrik yang lebih berat dari siapapun. Berbagai macam kekerasan, siksaan, dan kekejaman mendera tubuhnya. Namun ia sebagaimana kaum muslimin yang lemah lainnya tetap sabar menghadapi ujian di jalan Allah itu dengan kesabaran yang jarang sanggup ditunjukkan oleh siapapun. Salah satu ujian yang dialami Bilal bin Rabah adalah dimusuhi oleh orang-orang Quraisy yang salah satunya bernama Umayyah bin Khalaf dan Al-Quju lainnya. Mereka menyiksa Bilal dengan menghantam punggungnya dengan cambuk. Mereka menindih dada telanjang Bilal dengan batu yang besar dan keras. Mereka menyuruh Bilal untuk memuji Lata dan Uzza, tetapi Bilal bin Rabah menolak dan memuji nama Allah SWT dan Rasulnya. Semakin Bilal tidak mau mengikuti perintah mereka, semakin keras sambukan yang diberikan oleh orang-orang Quraisy terhadap Bilal bin Rabah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Imratus Sholihah dengan nomor absen 22. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teguh pendirian, dermawan, dan tawakal melalui kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai gelar Ulul Azmi karena ia mempunyai kegigihan dan ketabahan yang sangat luar biasa dalam menjalankan dakwahnya. Nabi Ibrahim juga pernah mendapatkan cobaan, yaitu dilempar ke kobaran api oleh Raja Namrud, karena Nabi Ibrahim telah menghancurkan patung berhala yang ada di tempat Raja Namrud. Namun, dengan ketauhidan Nabi Ibrahim yang sangat tinggi, beliau mengatakan, "Cukuplah Allah yang menjadi penolongku," hingga api pun tidak mampu membakar sehelai pakaian Nabi Ibrahim. Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dengan mengubah api menjadi dingin. Nabi Ibrahim juga pernah mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah tersebut meskipun dengan berat hati. Akan tetapi dengan sifat Nabi Ibrahim yang ikhlas dan tawakal, Allah menggantikan Nabi Ismail dengan satu domba sebagai tebusannya. Materi selanjutnya yaitu tentang sabar dan taubat yang dicontohkan oleh Nabi Ayub. Nabi Ayub merupakan nabi yang sangat kaya dan juga mempunyai putra yang banyak. Meskipun beliau kaya raya, tetapi beliau tidak sombong dan biasanya selalu mengeluarkan harta bendanya untuk yatim piatu dan juga fakir miskin. Nabi Ayub sangatlah taat dalam beribadah. Oleh karena itu, syaitan akan tetap berusaha menggoda keimanan Nabi Ayub melalui cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cobaan-cobaan yang telah dilalui Nabi Ayub yaitu yang pertama, harta bendanya habis sampai Nabi Ayub menjadi miskin. Tetapi Nabi Ayub menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Cobaan yang kedua yaitu putra dari Nabi Ayub banyak yang meninggal dunia, tetapi Nabi Ayub tetap menjalaninya dengan ikhlas. Sampai-sampai Nabi Ayub
diberi cobaan lagi, yaitu berupa penyakit yang tidak sembuh-sembuh, tetapi Nabi Ayub menjalaninya dengan tanpa mengeluh dan juga tetap sabar. Sampai suatu ketika istrinya sudah tidak mau melayaninya lagi dan meninggalkan Nabi Ayub. Dan pada saat itu Nabi Ayub berdoa kepada Allah agar diberi kesembuhan dari penyakitnya. Dengan Nabi Ayub yang menjalani semua ujian dan cobaan dari Allah dengan sabar dan ikhlas dan tanpa mengeluh, Allah pun mengabulkan doa-doa Nabi Ayub dan Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya. Materi selanjutnya yaitu menjauhi sifat durhaka kepada orang tua melalui kisah Kan'an. Kan'an merupakan putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Kan'an juga salah satu termasuk dari orang-orang yang menentang Nabi Nuh karena Nabi Nuh memberitahukan bahwa untuk menjauhi perbuatan syirik. Ketika Allah memberi azab bagi orang yang kafir, yaitu berupa banjir yang besar, Nabi Nuh teringat kepada putranya, yaitu Kan'an, dan mengajaknya untuk menaiki perahu yang telah dibuatnya. Akan tetapi Kan'an membangkang dan dia memilih untuk menaiki gunung. Dan pada akhirnya bagi orang yang tidak menaiki perahu Nabi Nuh, mereka tenggelam dan tidak selamat. Dan yang selamat hanyalah orang-orang yang menaiki perahu Nabi Nuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiq Nur Abdillah, absen 41. Di sini saya akan menjelaskan kisah Sa'labah. Suatu hari Sa'labah datang menghadap Rasulullah, langsung meminta permohonan kepada Allah supaya dianugerahkan rezeki. Namun Rasulullah menolak permintaan tersebut. Untuk meluruhkan hati Rasulullah, Sa'labah mengucapkan sumpahnya, demi Zat yang telah mengutus dengan hak, jika engkau memohon kepada Rasulullah, dia akan memberimu harta kekayaan. Kemudian Rasulullah memegang janji Sa'labah dan akhirnya mengamini keinginannya dan berdoa untuk Sa'labah agar Allah memberikan rezeki yang banyak. Seiring bertambahnya sebuah hartanya, seiring kaya Sa'labah, sehingga yang ternaknya terus bertambah, dia menjadi sangat sibuk dan akhirnya Sa'labah mulai meninggalkan sholat Jumat. Dan bahkan dia hanya menemui orang-orang yang lewat padang gembalanya untuk sholat Jumat di Masjid Madinah dan hanya menanyakan sebuah kabar. Yang akhirnya Sa'labah bersikap pikir, dia menghindari kewajiban untuk berzakat. Bahkan dia bilang, ini hanyalah pajak, semacam pajak, aku tidak tahu apa ini. Pergilah sehingga selesai tugasmu, nanti kembali lagi kepadaku. Sa'labah bilang seperti itu yang diutus Rasulullah tadi. Kemudian ketika bahkan Nabi pun tidak mau menerima zakat, semua orang tidak mau menerima zakat. Nabi tidak mau menerima karena dari Allah, sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu. Kemudian Sa'labah sangat menyesal kepada dirinya sendiri, sampai mati tidak akan menerima zakatnya. Dalam mengambil hikmah dari cerita Sa'labah, untuk kehidupan sehari-hari, untuk menghindari sifat tercela yang dimiliki oleh Sa'labah, diantaranya adalah kita harus menjaga mulut, telinga, mata, tangan, dan hati agar kita mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa akhlak tercela dan menyiksa diri itu menyiksa diri kita sendiri. Yang ketiga, menyadari bahwa ingkar janji itu
mendatangkan laknat, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, keempat, tetap berbuat baik kepada diri sendiri maupun orang lain. Adapun perilaku yang harus kita hindari setelah mendengarkan kisah Sa'labah tadi, yang pertama adalah meninggalkan ibadah ketika sudah kaya, itu sangat tidak boleh. Kemudian kikir atau pelit, tidak mau membayar zakat, kufur nikmat atau tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Serakah dan kikir melalui sifat Qarun. Qarun merupakan sepupu Nabi Musa, sehingga banyak anggota keluarganya, sehingga Qarun bingung dengan keadaannya. Dia bingung untuk menafkahi, memberi makan anaknya, itu sangat bingung. Kemudian Qarun meminta Nabi Musa untuk mendoakan agar Allah memberikan harta benda yang sangat banyak sekali. Nah, kemudian Nabi Musa menyetujuinya karena dia tahu bahwasanya Qarun itu adalah seseorang yang sangat saleh. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa. Akhirnya Qarun memiliki ribuan gudang emas yang berisikan perak, emas, dan harta-harta lainnya. Namun sayang, setelah keinginan menjadi kaya terwujud, Qarun mempergunakan hartanya dengan kesesatan, kezoliman, dan permusuhan, sehingga membuatnya menjadi orang yang sombong dan terlena dari akhirat. Kemudian janji Qarun untuk lebih khusyuk beribadah dan membantu sama setelah menjadi kaya itu omong kosong. Kemudian suatu hari Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakan zakat, dan Nabi Musa pun mengutus salah seorang pengikutnya untuk mengambil zakat dari Qarun. Nah, Qarun pun langsung marah dan tidak mau memberi sedikit pun zakat kekayaan, karena menurut Qarun, kekayaan yang diberikan itu adalah hasil keras kerja usahanya sendiri. Suatu hari Qarun juga menantang Nabi Musa untuk berdoa bersama. Siapa yang doanya dikabulkan, dialah yang harus diikuti. Nah, Qarun pun berdoa, "Wahai dewa penguasa jagat raya, matikanlah Musa saat ini juga." Namun Nabi Musa tidak meninggal, melainkan dia masih berdiri, hidup, dan tegak seperti orang sehat. Nah, Nabi Musa kemudian berdoa, "Wahai bumi, telanlah si Qarun dan seluruh kekayaannya saat ini juga." Kemudian tidak lama menunggu, bumi berguncang. Seketika bumi terbelah sehingga tubuh Qarun dan seluruh kekayaannya habis ditelan bumi. Kemudian adapun sikap tercela yang harus kita ketahui dari Qarun adalah sikap sombong, sikap tamak, sikap pelit, sikap riak, dan hasut. Hikmah dari kisah Qarun untuk kehidupan sehari-hari itu yang pertama adalah sebagai makhluk Tuhan, kita jangan sombong terhadap manusia. Jangan menjadi orang rakus dan tamak terhadap kehidupan sehari-hari, kehidupan di dunia. Ketika kita mempunyai kekayaan, kemapanan, dan kecukupan, yang perlu kita lakukan adalah bersedekah dan ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menggunakan harta dan nikmat yang diberikan Allah untuk hal-hal yang bermanfaat. Jauhi hidup-hidup bermegahan. Tidak perlu sibuk berlomba-lomba mencari kekayaan duniawi. Sibuklah berlomba-lomba dalam berbagai bersedekah, hal-hal baik, berwakaf, dan amal kebaikan lainnya.